Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar Capricorn semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Buat Capricorn, kita hari ini kembali bersama aku Maila. Kali ini bertemakan tentang seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu saat ini. Siapa dia? Kita akan lihat di sini ya, siapa dia. Tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mendengarkan dan mengabulkan, amin. Readingan ini hanyalah sebuah pencerahan aja buat kita ya, buat teman-temanku, ataupun bagi kamu-kamu yang mungkin kayak lagi galau, lagi apa ya, mungkin bisa tercerahkan dengan mendengar tarot ya. Jadi ya jangan sampai gagal paham, oke? Karena kebanyakan nih ada yang kenapa sih kalau nggak pasti kenapa dibacain gitu ya. Ya namanya kita bukan Tuhan ya. Jadi segala sesuatu itu ya kembali kepada diri kita masing-masing, oke? Kita di sini hanya ingin memberikan suatu motivasi atau memberikan pencerahan buat teman-teman yang mungkin lagi pengen menyelesaikan masalah atau apa gitu ya. Oke, teman-temanku Capricorn, semoga bisa bermanfaat ya dan bisa menghibur kamu semua. Oke, kali ini kita akan bertemakan ya seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu ya. Kamu fokuskan ke kartu ini ya, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan, siapa dia. Oke, kita akan lihat seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu. Kita akan ambil kartu kamu di sini ya, energi kamu. Kamu rasakan lebih dalam energi yang akan muncul dan kamu rasakan juga energi dia, orang yang kamu fokuskan. Oke, wow. Ternyata memang langsung ada Angel of Love. Kita akan lihat di sini energi kamu ya. Kita ambil 5 kartu di sini. Oke. Action. Oke, teman-temanku semua. Di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca energi kamu di sini. Kita akan lihat ada action di kartu bottomnya kamu. Nah, di sini harus ada ya sesuatu yang kamu lakukan nantinya. Apa itu? Ya, itu semua kamu yang akan menentukannya. Dari apa yang sudah nanti kita ceritakan, dah kamu ambil keputusan apa yang harus kamu butuhkan di sana dalam hidup kamu ya. Di sini kamu harus bisa mencari dulu baik dan buruknya suatu hubungan ataupun seseorang itu ya. Karena di sini ada hitam dan ada putih. Di sini kamu harus bisa menentukan baik dan buruk dari suatu hubungan atau dari seseorang. Jadi jangan hanya kamu menerima ya, mendengar atau melihat saja. Kamu juga harus pahami, masuk ke dalam diri seseorang, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia ke kamunya, agar kamu bisa mengetahui apakah dia benar-benar pantas buat kamu atau tidak. Oke, teman-temanku semua, disinilah action. Kamu harus bisa melakukan itu. Oke. Kita akan lihat seseorang yang ingin berkomunikasi sama kamu, siapa dia? Di sini ada Angel of Love. Wah, di sini kayaknya mereka cinta berpihak kepada kamu ya. Baik, di sini kalau kita lihat secara keseluruhan ya dari kartu. Nah, di sini ada all type up, ada indecision, ada attachment, ada door to personal healing. Kalau kita simpulkan dari kartu yang 5 ini, artinya di sini kamu lagi pengen move on, kamu lagi pengen keluar ya, pengen lepas gitu ya dari masa lalunya kamu, dan kamu berharap ada cinta baru di sini. Dan di sini Angel of Love itu akan ada buat kamu. Malaikat cinta itu akan berpihak kepada kamu. Dimana di sini kamu akan diberikan seseorang atau didatangkan seseorang ya, atau akan dipertemukan dengan seseorang nantinya ya. Bisa saja itu kamu dengan dia mirror. Bisa saja itu seseorang dengan kamu dengan dia itu awalnya cuma berteman atau sahabat ya. Atau bisa saja dia seseorang teman kerjanya kamu, atau orang di masa lalu kamu. Ya mungkin dia pernah jadi pacar kamu, atau dia pernah jadi teman kamu, ataupun dulu dia pernah menyukai kamu tapi belum sempat pacaran gitu ya. Bisa saja seperti itu. Akhirnya di sini kamu akan ketemu dengan seseorang ya. Mereka cinta udah hadir ke hadapan kamu.
Oke. Nah, kita lanjut dengan ada all tied up. Kayaknya semua keterkaitan ya, ada keterkaitannya. Ya mungkin dengan masa lalu ya, atau dengan door to personal healing di sini. Jadi saat kamu pengen healing ataupun saat kamu pengen move on dari seseorang, ternyata seseorang yang dulu pernah terikat sama kamu dia muncul lagi gitu ya. All type up itu adalah suatu keterikatan antara kamu dengan seseorang dulunya. Siapakah itu? Ya mungkin bisa saja itu masa lalu kamu, atau bisa saja dia seseorang teman lamanya kamu, atau teman sekolah, ataupun siapa itu. Dimana ada juga sih di sini kondisi ya, bagi kamu yang masih single ya, kamu akan ketemu dengan belahan jiwa kamu ya. Nah, ini terlihat di sini. Nah, kalau kita lanjutkan dengan kata berikutnya, di sini ada indecision. Ada satu keraguan yang kamu rasakan. Bisa saja di sini kondisinya kamu yang sudah memiliki seorang pasangan gitu ya, atau di sini kamu sudah menikah, atau kamu sudah menjalin suatu hubungan dengan seseorang, tapi orang di masa lalu kamu muncul gitu ya. Bisa saja seseorang itu ingin berkomunikasi dengan kamu, apakah dia itu ingin menjalin persahabatan aja, apakah dia ingin kangen sama kamu atau pengen ketemu kamu aja gitu ya. Banyak hal di sini. Tapi ada keraguan dalam diri kamu. Kenapa? Apakah kamu ada rasa takut dalam hubungan kamu? Apakah kamu takut nanti akan ada suatu pertengkaran dalam rumah tangga kamu atau dalam hubungan kamu ya? Nah, di situ perlu kamu lakukan apa? Ya, seandainya memang ada seseorang yang ingin berkomunikasi sama kamu, ataupun dia seseorang yang ingin mengajak berbisnis sama kamu, dan kamu sebaiknya bicarakan dulu dengan pasangannya kamu. Ini loh, dulunya dia itu mantan aku, atau dulunya itu dia teman lamanya aku. Secara yang mungkin jadwal kamu berbeda ya. Jadi di situ kamu harus terbuka dengan pasangan, sehingga di situ dia merasa ada kepercayaan bahwa wah, ternyata pasangan aku itu orangnya baik ya, ternyata pasanganku itu menghargai benar hubungan kita. Nah, seperti itu. Oke, teman-temanku semua. Jadi keraguan kamu di sini terjawab karena ada action yang kamu lakukan. Actionnya apa ya? Tadi kamu bicara dengan pasangan kamu seolah-olah kamu meminta restu gitu ya, bahwa yang aku usahakan ini, yang aku lakukan ini ya demi kita gitu loh. Bisa saja seperti itu ya, seseorang itu akan datang. Nah, kalau di sini ada attachment, terlihat di sini seseorang yang akan datang kepada kamu itu yang memberi sebuah peluang dalam pekerjaan ya, terlihat di sini. Atau bisa saja seseorang itu datang menawarkan suatu pekerjaan atau suatu bisnis, atau seseorang itu kan datang kepada kamu itu untuk mengajak kamu ya untuk mencari keuntungan bersama lah, atau sukses bersama gitu ya. Oke, Capricorn. Nah, itu gambaran di sini terlihat sekali. Nah, kalau kita lihat di sini door to personal healing and happiness. Oke, saat kamu pengen melupakan masa lalu, saat kamu pengen lepas dari masa lalu ya, di sini ada energi di masa lalu kamu yang muncul. Seakan-akan seseorang di masa lalu itu muncul, sementara kamu sudah tidak ingin lagi terkoneksi sama dia gitu loh. Secara mungkin selama ini apa yang dia perbuat ke kamu itu membuat sangat kamu menderita gitu loh. Makanya kamu pengen healing dari dia, atau pengen move on dari dia, dan kamu ingin mencari kebahagiaan di sini. Dan itu sudah kamu dapatkan. Justru saat kamu sudah bahagia, dia seseorang itu datang kepada kamu, ingin berkomunikasi lagi sama kamu, atau ingin datang kepada kamu, ataupun menawarkan sesuatu gitu loh. Atau dia merasa tidak rela ya berpisah dari kamu, bisa saja seperti itu. Atau saat ini bisa saja ya, seseorang yang datang kepada kamu itu adalah mantan, dan kamu dengan dia sudah masing-masing sudah punya hubungan gitu loh. Dan ya mungkin kamu merasakan ada kenyamanan di sana. Ya pengen, apa salahnya lah kita bersilaturahmi atau menjalin suatu hubungan, mungkin itu persahabatan atau apa gitu ya. Bisa saja itu terjadi di sini. Oke? Buat teman-temanku Capricorn, itu lihat di sini ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Apa cerita selanjutnya? Kita dengan kata tarot ya, kita lihat ya. Oke, teman-temanku semua. Nah, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan jangan lupa untuk melihat channel kedua kita ya, Maila Tarot, ada di kolom deskripsi ya. Nah, kita akan lihat di sini. Kita turunkan
kamu rasakan lagi seperti apa ceritanya kamu selanjutnya. Siapakah dia sebenarnya? Apa tujuan dia ingin berkomunikasi sama kamu? Ya, kita akan lihat di sini. Seperti apa cerita kamu sebelumnya? Kita akan lihat di sini ya. Dan apakah cerita kamu selanjutnya bisa terbaca di sini? Kita akan baca sama-sama. Kita ambil 2 lagi kartunya. Buat Capricorn. Wow, ini ada. Nah, ini nggak usah ya. Kita akan lihat ada King of Swords. Kalau dilihat di sini ya, kamu dengan dia itu seperti ada satu perbedaan. Perbedaan apa? Ya mungkin dia lebih tua dari kamu, ataupun dia lebih muda dari kamu, atau di situ ada perbedaan yang benar-benar membuat apa ya? Hubungan itu menjadi, apakah itu nanti akan berlanjut, apakah hubungan itu nanti akan ya berhenti segitu aja gitu ya, karena dengan perbedaan-perbedaan yang kamu rasakan dengan dia itu sebagai diri kamu yang aku lihat ya. Nah, kita akan lihat di sini. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, oke. Ada Leo, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Taurus, Virgo, Capri ya. Aries, Leo, Sagi itu zodiak yang di lingkungan kamu ya, Capricorn. Di sini ada Nine of Wands ya. Adanya hal yang tidak terduga memang yang akan datang kepada kamu. Itu apa? Siapa dia? Seseorang yang datang kepada kamu. Ya mungkin ingin berkomunikasi sama kamu, atau ingin datang kepada kamu, atau dia merasakan kerinduan di sini, atau dia merasa butuh bantuan kamu, atau dia butuh pertolongan kamu. Secara saat ini dia lagi merasakan benar-benar wah keinget sama kamu, pengen datang ke kamu, pengen menuju ke kamu, tapi dia pengen berjuang dulu gitu loh. Kayak apa ya? Dia kayak wah kayaknya aku pengen ketemu dia gitu loh. Kayaknya dia pengen ketemu kamu gitu ya. Tapi kayaknya dia masih terhenti. Hatinya itu berkata, aku ragu gitu. Kenapa? Ya mungkin secara dia takut, secara mungkin kamu berbeda dari yang dulu gitu. Atau bisa saja di sini dikatakan dia itu seseorang teman kerjanya kamu, atau dia bawahan kamu. Jadi dia pengen datang ke kamu itu ya entah karena apa, tapi dia masih menghargai kamu sebagai, apakah itu sebagai pimpinannya, ataukah dia menganggap kamu itu sebagai orang yang disegani gitu ya. Karena secara di sini ada perbedaan umur, bisa saja seperti itu. Jadi langkahnya kayak terhenti di sini. Oke, itu sebagai dari kamu yang aku rasakan. Oke. Dan di sini ada Page of Pentacles. Ada seseorang yang mungkin di dalam dunia kerja kamu ya. Dia lagi menyukai kamu. Dia kayak udah lama nih melihat kamu. Tapi kalau di sini terlihat memang sih dia itu seperti orang yang berkuasa ya, atau dia yang punya jabatan, atau bisa saja dia orang yang penting ya dalam perusahaan itu. Dan dia kayak seperti menyukai kamu, kayaknya dia pengen mengawali sesuatu hidup bersama kamu gitu ya. Secara mungkin dia melihat kamu itu seseorang yang mandiri, energik gitu ya, orangnya yang bahagia terus bawaannya gitu ya. Nah itu, jadi dia melihat bahwa wah kayaknya aku nyaman deh sama kamu, kayak ngobrol berdua gitu ya. Dia suka sekali dengan kamu gitu, makanya dia pengen memulai suatu hubungan dengan kamu di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Ada lagi dia akan perjuangkan kamu. Ada Knight of Swords di sini. Knight of Swords itu menggambarkan suatu kesatria ya, energi yang kuat ya, yang besar, semangat yang kuat di sini yang dia rasakan untuk meraih, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Secara ya mungkin bagi kamu di sini yang LDRan, atau bisa saja seperti itu ya, yang LDRan ataupun saat ini lagi berjauhan, kayaknya ada rasa tersendiri yang benar-benar tercipta dalam dirinya dia. Keinginannya dia pengen bersama kamu atau ketemu kamu kuat sekali di sini. Seakan-akan kerinduan dia itu sudah mencapai level yang tertinggi gitu loh. Jadi ya nggak bisa dibendung lagi. Kayaknya pengen segera ketemu kamu nih. Nah itu dia. Siapa dia? Ya bisa saja itu orang yang LDR dengan kamu, pacarnya kamu, kekasihnya kamu ya, atau benar-benar orang yang mungkin selama ini ya sudah terpisah dari kamu dan ingin memperjuangkan kamu lagi gitu, karena dia beranggapan ada rasa nyaman bersama kamu. Itu ya, itu yang terlihat di sini. Oke, selanjutnya di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagi di sini ya. Akhirnya di sini kamu akan merasakan ya apa yang kamu inginkan terwujud di sini.
ya, seseorang yang mungkin kamu inginkan, atau seseorang yang kamu anggap mungkin kayaknya aku nggak mungkin deh bisa jadian sama dia, kayaknya aku itu nggak bakalan bisa dapetin dia gitu ya. Ternyata ya dia sendiri pengen berkomunikasi sama kamu, pengen datang juga ke kamu di sini. Secara dia sudah berharap banyak sekali saat ini gitu loh. Ya mungkin selama ini kamu tidak menyadari hal itu, dan akhirnya disinilah kamu merasakan bahwa ternyata ya dia peduli sama aku gitu, ternyata dia care sama aku, ternyata dia punya rasa sama aku gitu. Bisa saja di situ kondisinya seseorang yang mungkin sudah lama kamu kenal, tapi kamu beranggapan wah itu cuma teman gitu ya, wah nggak mungkin lah dia itu suka sama aku gitu ya. Secara ya mungkin selama ini kita selalu bersama, aku sudah mengetahui siapa dia, dia juga sudah mengetahui siapa aku gitu ya. Aku menyukai dia tapi aku tidak ingin mengatakan ke dia. Ternyata dia sendiri menyukai kamu. Banyak di sini orang menyukai kamu karena mereka semua melihat kamu itu orang yang baik ya, supel gitu ya, orang yang bersahabat sekali. Makanya banyak di sini orang yang merasa suka, senang sama kamu. Itu ya membuat kamu merasa sukses untuk mendapatkan seseorang yang di hati kamu. Oke? Itu. Kita akan lihat lagi di sini apa lagi yang terbaca. Ada strength, kartu strength ya. Kartu strength di sini ada seseorang yang memiliki satu kekuatan. Ya mungkin dia terlihat garang, atau dia terlihat terlalu ambisius gitu ya, atau dia terlihat seseorang yang mungkin tidak terbuka atau apa. Ternyata dia seseorang yang lemah lembut. Karena apa? Kamu melihat dia dari luar. Dari luar mungkin dia terlihat sangat garang sekali. Ternyata sisi kelembutan itu ada. Ternyata dia orang yang baik, orang yang punya rasa empati, orang yang benar-benar karena apa ya? Mungkin di sini terlihat dia sudah pernah mengalami suatu kondisi yang sangat terpuruk sekali. Itu yang membuat dia menjadi seseorang yang tegas ya, kuat, strength gitu ya. Jadi bisa saja dikatakan dia itu seseorang yang mungkin dulunya ya pernah terpuruk gitu, atau pernah dikecewakan, atau pernah dikhianati, sehingga di sini dia mencoba untuk menjadi seorang pribadi yang kuat. Aku tidak mau dianggap lemah gitu loh. Walaupun dalam diri aku itu ada suatu kelemahan aku, ya itu aku orangnya mungkin nggak tegaan gitu ya. Bisa saja seperti itu. Oke, nah itu seseorang mungkin akan berkomunikasi sama kamu ya. Bisa saja dia itu akan mendekati kamu, dia akan datang kepada kamu, ya mungkin merasakan adanya suatu kenyamanan ya, sehingga dia merasa bahwa ingin menjadi pacar kamu atau menjadi pasangan hidup kamu. Oke, nah di sini kita ada lagi Two of Swords. Di sini ada kebingungan. Ada seseorang mungkin yang datang kepada kamu, tapi dia bingung, tapi dia merasakan bahwa ada sesuatu yang mengancam dirinya dia. Kenapa? Mungkin dia pengen mendekat ke kamu, tapi kayak ada yang mungkin mengancam dirinya dia, itu seperti ya seseorang yang sangat berambisi ke dia, seseorang yang mungkin sangat ingin mendapatkan dia gitu ya. Ya mungkin dia ada sesuatu energi orang lain yang mungkin masuk ke dalam diri, atau energi negatif gitu yang membuat dia merasa tidak nyaman gitu loh. Seandainya nanti, atau bisa saja di sini mantannya dia punya mantan ya, dan ternyata dia pengen melepaskan mantannya, sementara mantannya mungkin tidak mau nih gitu. Jadi dia di sini kayak terancam gitu loh. Dia pengen menjalin hubungan dengan seseorang itu mungkin yang diidam-idamkan dia, tapi dia belum bisa karena seseorang yang di masa lalu itu ya mungkin tidak bisa memberikan kesempatan buat dia gitu. Seolah-olah dia pengen datang terus mempertahankan cintanya, sementara ya kamu mungkin tidak menginginkan itu lagi. Jadi akhirnya dia juga bingung sendiri di sini. Kamu juga bingung sendiri di sini. Akhirnya ya bagaimana ya? Itu juga seseorang yang ingin datang ke kamu itu bisa saja orang yang masih bingung gitu loh. Bingung arti kata ya dia masih ada terikat dengan pasangan lainnya gitu. Itu sih intinya gitu ya. Oke, buat teman-temanku Capricorn.
Jadi seseorang yang ingin datang kepada kamu itu bisa dikatakan ya mungkin dari masa lalu kamu, atau dia seseorang teman kamu dan dia ingin datang ke kamu lagi, dan segala sesuatu yang terjadi di sini ya semoga kamu bisa menyikapinya dengan baik ya. Semoga kamu bijak dalam mengambil keputusan nantinya. Siapapun yang datang kepada kamu, jika itu masih di dalam konteks kebaikan ya udah silakan. Kalau nanti dia sudah dia ingin memanfaatkan kamu, dia seseorang yang hanya memikirkan melihat bodinya kamu atau apa gitu ya, dan dia menginginkan kamu itu dari segi yang lain gitu ya, dan itu tergantung kepada kamu lagi yang akan memutuskan segala sesuatunya. Karena apa ya, karena hidup itu kamu yang miliki, kamu yang menjalankan. Jadi ya hidup itu jalankanlah sebaik-baiknya, jangan terlalu kamu pikirkan gitu ya, jalankan aja. Oke, buat Capricorn mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga ke depan kamu akan lebih bahagia menemukan seseorang yang mungkin sangat pantas buat kamu. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.